Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky dari BNN Pusat. Hari ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 3 akan berbincang-bincang seputar core value ASN berakhlak. Nah, seputar bincang-bincang kali ini, kita tuh akan membahas tentang core value ASN berakhlak, hambatannya, dan solusinya. Sebelum kita bincang-bincang, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman saya. Oke, mungkin boleh dimulai dengan dari Mas Haris. Silakan Mas, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Mufid dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, jabatan sebagai verifikator keuangan. Baik. Selanjutnya, saya Alivia Sofiana Putri, jabatan Pranata Keuangan APBN, Satker Sekretariat Utama Biro Keuangan. Oke. Kemudian berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Ainunisa, saya dari Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN RI. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ini kan teman-teman CPNS ya. Teman-teman CPNS ini kan pasti sudah tahu nih mengenai core value ASN berakhlak yang sudah diluncurkan tahun kemarin, tanggal 27 Juli 2021 ya. Jadi nih, pasti teman-teman juga sudah diberikan itu ya, materi seperti itu. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu mulai dari berorientasi pelayanan. Nah, silakan yang mau menjelaskan mungkin apa itu berorientasi pelayanan, terus mungkin apabila ada hambatan dan solusinya, silakan. Jadi pertama itu kan berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan itu identik dengan kita sebagai seorang ASN yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi kan kalau saya sendiri kan orientasi di verifikasi dan akuntansi. Untuk pelayanan yang diberikan itu berupa memverifikasi berkas-berkas keuangan dari biro lain. Diperiksa berkasnya, udah lengkap apa belum. Kalau misal udah lengkap, kita proses ke proses selanjutnya. Untuk hambatannya itu kurangnya SDM. Jadi di bagian verifikasi ini cuma ada 5 orang yang memverifikasi. Dan dari 5 orang itu ngecek berkas dari biro-biro lain, dan berkasnya kan juga lumayan banyak ya. Tiap hari juga ada berkas yang dicek, belum lagi kalau ada salah satu atau beberapa yang ikut rapat, sehingga proses pengecekannya itu menjadi lebih lambat. Terus kalau mau minta tolong ke sesama pegawai itu kadang pegawainya juga belum terlalu paham tentang bidang verifikasi. Untuk solusinya, memberikan pelatihan terkait dengan pelayanan, terus memberikan kuesioner kepuasan pelayanan dari biro lain yang bisa dievaluasi kekurangannya apa atau apa yang perlu diperbaiki. Begitu, Mbak. Oh, baik. Jadi memang kalau misalnya di bagian verifikasinya terhambat, jadi untuk proses selanjutnya pasti terhambat, begitu ya Mbak ya? Iya, benar. Pencairan dananya juga terhambat juga. Ya itu sih pentingnya Mbak. Oke, siap. Mungkin untuk selanjutnya, nilai selanjutnya itu kan ada akuntabel ya. Ini boleh siapa yang mau menjelaskan mungkin bagian akuntabel, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk akuntabel, saya boleh jelasin ya Mbak. Akuntabel itu sendiri bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan ya. Jadi lebih kepada apa pekerjaan yang diberikan kepada kita, ya kita bisa bertanggung jawab untuk mengerjakannya, baik itu secara teliti dan juga hasilnya yang baik gitu. Kalau misalkan saya sendiri di Biro Keuangan, terutama di bagian pelaksana anggaran di belanja pegawai, mungkin hambatan yang ditemukan itu lebih kepada pekerjaan misalkan kayak pembuatan SPM untuk tunkin atau gaji pegawai, terutama untuk yang CPNS, mungkin lebih ke dikerjainnya itu mendekati deadline. Jadi kayak misalkan seharusnya cairnya tanggal berapa, tapi kita baru
mengerjakannya misalkan udah lewat tanggalnya ya, karena mungkin memang selain SDM yang memang kurang juga, pekerjaannya itu juga nggak sedikit sih, load kerjanya memang juga banyak. Jadi memang kalau misalkan dalam mengerjakan untuk hal-hal kayak SPM untuk pembayaran gaji atau tuntik itu jadi mepet deadline ataupun kadang melebihi deadline gitu. Sehingga juga kadang kan kalau misalkan untuk pembuatan SPM tuh ada aja revisi-revisinya ya. Jadi kalau misalkan ada salah ya revisi, ulang lagi dan pembayaran tuh jadi seperti apa yang Mbak Alivia sampaikan ya, pencairan dana juga jadi terhambat gitu loh, karena memang dari Laggar pasti kan akan ke verifikasi untuk di-verif dulu dokumen-dokumennya, baru nanti kalau sudah oke kita melakukan pencairan dana. Mungkin untuk solusinya dari hambatan di akuntabel ini lebih kepada pengerjaannya itu, kalau misalkan memang deadline-nya tanggal 4 misalkan atau deadline-nya tanggal 25 ya bisa kita bagi tugas lagi. Jadi pembagian tugasnya merata dan bekerja sama sih. Jadinya memang mungkin kalau misalkan kita yang CPNS itu kan belum begitu paham ya. Cuman kita bisa dipekerjakan untuk membantu gitu loh, biar pekerjaan dari rekan-rekan di bagian Laggar terselesaikan juga sesuai dengan waktunya, sesuai dengan deadline-nya. Jadi nilai akuntabelnya itu bisa diterapkan, bisa diimplementasikan dengan baik. Baik. Saya setuju sih tentang perbantuan dari para CPNS gitu ya, karena kan memang pengadaan CPNS ini kan berarti memang di biro tersebut membutuhkan bantuan kan, atau membutuhkan sumber daya bantuan gitu kan, makanya dibuka pengadaan CPNS. Jadi sebaiknya setelah adanya CPNS, mungkin CPNS bisa dilibatkan untuk membantu pekerjaan yang kiranya load-nya sedang banyak, seperti itu ya kan ya Mbak ya? Iya betul, dan kita juga bisa belajar, maksudnya belajarnya langsung learning by doing gitu. Betul. Oke deh, kalau begitu kita lanjut ke nilai berikutnya, itu ada kompeten. Baik, silakan. Kompeten mungkin boleh saya yang jelaskan ya Mbak ya. Silakan. Kompeten ini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kalau tantangan yang selalu berubah pasti banyak hambatannya ya. Kalau kompeten sendiri hambatannya itu mungkin kurangnya pengetahuan akan tupoksi kita sendiri. Terus juga mungkin kalaupun misal pengetahuan kita yang kurang kan kita pasti bertanya kepada senior ya. Nah belum lagi senior yang ingin kita tanyakan ini selalu pada sibuk gitu. Jadi itu aja sih hambatannya. Cuman untuk misalnya saya sebagai verifikator, seperti Mbak Alivia bilang sebelumnya, verifikasi sendiri SDM-nya kurang ya kan. Jadi butuh waktu sama ya untuk kesiapsiagaan datanya juga berkurang gitu. Maksudnya jadi untuk output ataupun hasilnya sendiri mengalami keterlambatan begitu ya kan, seperti untuk penggajian ataupun pembayaran gitu kan mengalami keterlambatan ya karena SDM yang kurang kan. Terus mungkin juga untuk solusinya sendiri para pegawai ataupun ASN mungkin bisa membaca peraturan-peraturan yang ada seperti ya undang-undang ataupun peraturan-peraturan dari BNN yang sudah ditetapkan begitu. Betul. Surat keputusan seperti itu kali ya pasti. Iya, kan betul. Iya betul. Saya setuju sih. Jadi nanti ketika senior membutuhkan bantuan atau meminta bantuan, kita juga udah siap nih dari segi ilmu seperti itu ya kan. Ya. Jadi harus baca-baca, proaktif cari ilmu gitu. Oke deh. Kalau gitu lanjut ke nilai harmonis. Silakan yang mau menjelaskan. Kalau harmonis mungkin saya akan lanjutkan dengan harmonis. Iya. Harmonis ini untuk keterhambatannya
seperti tidak ada ya, cuman seperti misalnya kita sudah senyum kepada senior ataupun rekan kerja sekantor gitu yang sudah kita beri salam, mungkin mereka tidak membalas atau memberi feedback balik gitu kepada kita, memberikan salam juga gitu. Jadi kita kedepannya mungkin agak enggan gitu memberikan salam lagi kepada mereka yang tidak membalas sapaan kita gitu. Untuk 3S sendiri di BNN sudah cukup bagus sih. Senyum sapa salam sudah sangat sering dilakukan di Satker gitu. Oke, baik-baik. Semoga dengan feedback yang dicuekin itu tidak membuat kita kapok ya, Mas Haris ya. Karena nanti siap. Kalau misalnya nggak 3S nanti kena sama bapak-bapak penegak disiplin. Iya, betul. Juga, kan? Oke. Lanjut ke nilai berikutnya, ada loyal. Baik, silakan yang mau menjelaskan. Oke, loyal bisa aku yang jelasin ya, Mbak. Ya. Jadi untuk loyal itu kan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya. Kalau misalkan untuk loyal itu sendiri mungkin lebih kepada pandangan politik ya. Karena kalau misalkan lagi zaman-zamannya pesta politik nih ya, itu kan kita suka aja nih sama tetangga-tetangga atau lingkungan sekitar tuh diajak untuk dukung si A, dukung si B, dukung si C gitu kan. Sedangkan kita ini kan lebih netral gitu loh, tidak memihak kemanapun. Jadi mungkin lebih ke memberikan pengertian gitu kepada tetangga atau lingkungan sekitar yang mungkin memang kayak memaksa banget untuk kita dukung A, dukung B, dukung C, kalau kita ini memang netral gitu loh, nggak memihak kepada siapapun, memang memilih berdasarkan hati nurani gitu. Ya, betul. Nah, solusinya apa tuh Mbak? Kalau misalnya kayak ada yang misalnya maksa untuk ikutan, itu biasanya Mbak sikapnya gimana? Kalau untuk itu sih lebih ke memberikan pendekatan dan pengertian sih ya Mbak. Kayak misalkan memang kita tuh tidak bisa untuk menerima ya misalkan untuk dipaksa pilih A, pilih B, pilih C, ya kita lebih ke menolak, memberikan pengertian dengan baik gitu loh, menjelaskan ya, nggak juga dengan emosi ya, gotok-gotokan kayak saya nggak mau gitu, tapi mungkin lebih memberikan pengertian kenapa, alasannya apa gitu. Oh ya, siap. Nice. Lanjut ke adaptif. Nilai adaptif silakan. Mohon maaf Mbak Alif, nggak ada suaranya kah? Oh iya, maaf. Ya, nggak apa-apa. Jadi adaptif ini terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Untuk hambatan-hambatannya itu kadang itu ada muncul rasa malas untuk belajar dan beradaptasi. Terus juga sulit menerima perubahan. Terus kadang itu juga sudah nyaman dengan hal-hal sebelumnya, tidak tertarik sama hal-hal baru. Terus kan kalau di keuangan itu kan banyak aplikasi seperti Sakti, terus apalagi gitu ya, itu kadang juga sulit dipelajari. Ya Omspan juga ada itu, Omspan. Gitu sih Mbak hambatannya. Kemudian solusinya apa Mbak biasanya? Kalau solusinya itu kita harus punya semangat belajar, terus antusias untuk belajar terus juga minta bantuan, tanya-tanya ke rekan kerja yang lebih tahu, yang lebih paham. Pokoknya kita itu harus lebih aktif biar bisa cepat bekerja dengan perubahan gitu. Ya, saya setuju. Biar nggak ketinggalan zaman ya Mbak. Betul. Oke, lanjut ke nilai yang terakhir nih, nilai kolaboratif. Silakan. Kolaboratif ini saya lagi nih Mbak. Boleh. Untuk kolaboratif ini kan membangun kerjasama yang sinergis. Kalau misalkan dilihat di BNN sendiri, itu mungkin yang saya tahu sampai saat ini ya kita belum terbuka untuk berkolaborasi dengan komunitas atau individu atau mungkin swasta yang kira-kira juga mempunyai gagasan yang luar biasa untuk memajukan dan
mengembangkan instansi gitu. Jadi kan karena kita ini di bidang narkotika, menurut saya ya kita bisa terbuka nih sama banyak komunitas individu untuk membangun mewujudkan tujuan dari BNN itu sendiri, yaitu bersih dari narkoba gitu sih Mbak. Jadi solusinya lebih ke terbuka dan mengembangkan kolaborasi ini sendiri dengan berbagai instansi selain dengan instansi pemerintah gitu. Oke. Ya, good. Oke. Saya rasa semua nilai udah dibahas ya sama teman-teman saya yang keren-keren ini. Dan kita juga udah dapat nih kayak sharing-sharing hambatan dari mereka gitu yang mungkin bisa jadi kita alami juga di satuan kerja kita masing-masing gitu. Dan selain sharing hambatan kan kita juga sudah dapat solusi ya dari teman-teman yang mungkin juga mengalami dan bisa menerapkan solusi tersebut gitu. Walaupun memang agak susah kalau menerapkan hal-hal baru atau menerapkan solusi-solusi yang tadi sudah disebutkan, tapi kan kalau misalnya kita tidak coba, kita tidak pernah tahu gitu ya. Jadi mungkin dari solusi-solusi yang sudah disebutkan tadi itu bisa diterapkan di satuan kerja masing-masing seperti itu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau sudah cukup? Dari saya cukup. Dari Mbak Alivia? Cukup aja Mbak. Oh ya, Mas Aris cukup ya? Cukup. Oke deh, kalau kayak gitu, ini kita tutup aja pertemuan kita hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapatkan. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu di next episode ya, atau di perbincangan selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Ya, di masa masih pandemi, ini kan masih pandemi ya, belum endemi. Iya, betul. Oke, kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih semua. Mbak Cynthia. Terima kasih semua. Terima kasih semua.